Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang ajaib, saat ini kita akan belajar tentang sebuah topik, pikiran, perkataan, dan perbuatan haruslah selaras. Tindakan atau perbuatan seseorang seringkali diukur dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, ucapan lahir dari pikiran yang kemudian terrealisasi dalam sebuah tindakan. Ukuran kualitas ucap atau ujar seseorang tampak pada tindakannya, sehingga lahirlah slogan, berani berkata, berani bertindak. Siapa yang berkata, hendaklah ia berbuat. Apa yang dikatakan haruslah dilakukan, dan tindakan lahir dari pikiran atau ucapan. Seringkali kita tersendat dengan tindakan nyata. Berucap itu mudah, yang sulit adalah bertindak. Adakah kita mengalaminya? Kita bahkan terbiasa, piawai, ataupun seperti akrobat di permainan sirkus dalam hal ucapan-ucapan. Kita bahkan menyembunyikan segala dosa tindakan dengan sederetan kata-kata indah nan suci. Bahkan kita tidak berdosa. Laburan marmer putih seringkali mengkilap menutupi busuknya tindakan kita sendiri. Kemunafikan menjadi raja di pikiran kita. Apakah itu mencerminkan sikap hidup Kristen yang baik? Tentu tidak. Ucapan yang baik menghasilkan tindakan yang baik. Jangan memoles tindakan kita yang tidak seberapa besar dengan tindakannya. Ini tidak jujur. Sebaliknya, ada yang berbicara bombastis tetapi tindakannya nol besar. Ini kemunafikan belaka. Lalu apa yang dipikirkan, dipahami, dan dilakukan. Disinilah peran teologi ucap tindak menjadi relevan dan kuat untuk mengoreksi diri kita. Teologi ucap tindak memiliki dasar yang sama dengan apa yang salah dijelaskan di atas. Berani berkata, berani bertindak. Siapa yang berkata, hendaklah ia berbuat. Apa yang dikatakan haruslah dilakukan. Dan tindakan lahir dari pikiran atau ucapan. Jika kita pernah membaca pernyataan Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, maka kita tahu navigasi logika mengarah pada konsistensi iman yang harusnya melahirkan perbuatan. Teologi ucap tindak menegaskan prinsip yang sangat fundamental mendasar, sebab luaran dari ucapan seseorang adalah tindakannya. Artinya, seseorang dinilai bukan hanya dari ucapannya, apalagi jika ucapannya itu terkesan mantap, berbobot, dan menarik, akan tetapi koherensi ucap tindak menjadi tidak relevan, dan itulah dasar penilaian terhadap seseorang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah berucap lalu lupa bertindak? Apakah tindakan yang kita nyatakan lahir dari apa yang kita ucapkan? Apakah iman yang kita ucapkan kepada Tuhan diteruskan dengan tindakan yang nyata? Ataukah kita bertindak tanpa iman atau beriman tanpa tindakan? Teologi ucap tindak memberi ruang kepada kita untuk melihat dan menilai diri kita sendiri. Apakah tindakan kita selaras dengan ucapan kita? Ucapan kita melahirkan tindakan nyata. Teologi ucap tindak menegaskan beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Ucapan kita seyogyanya benar, sesuai fakta, tidak penyimpangan kebenaran, dan ucapan kita berdasarkan kebenaran pada Alkitab. Ucapan kita tidak hanya berhenti pada menariknya ucapan itu sendiri, melainkan dilanjutkan pada realisasi, sebab ucapan kita bisa menarik, tetapi lebih menarik lagi jika dilakukan. Tindakan kita bukanlah sembarangan tindakan. Tindakan itu haruslah dilandasi iman kepada Sang Kristus. Di sini antara iman dan perbuatan haruslah solid. Ada banyak perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen, tetapi apakah itu semua berdasarkan iman? Belum tentu. Ada banyak orang Kristen mengaku beriman, tetapi tindak tanduknya tidak mencerminkan iman itu sendiri. Ucapan kita menentukan identitas kita, lebih-lebih lagi tindakan kita
Ada orang yang manis perkataannya tetapi busuk hatinya. Ada orang yang berbicara mengesankan tetapi ia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Ada orang yang berbicara dengan tujuan yang menipu dan tindakannya yang akan tampak ke permukaan untuk memperlihatkan penipuan. Tindakan kita akan lebih vulgar dinilai dibanding dengan ucapan kita. Jika tindakan kita kotor dan jelek, maka itu akan menjadi luka seumur hidup. Akan tetapi ketika ucapan kita salah, seringkali masih bisa dimaklumi. Lain halnya dengan tindakan. Itu akan berbicara lebih kuat di sepanjang sejarah dan tak bisa diralat. Ucapan yang salah bisa diralat di kemudian hari, tetapi tindakan membunuh orang lain tidak bisa diralat di kemudian hari. Keduanya bisa diselesaikan dengan cara mengampuni. Teologi ucap tindak tidak membiarkan pengampunan berjalan sendiri. Justru teologi ucap tindak menempatkan pengampunan sebagai senjata utamanya. Sesama yang berucap salah kita ampuni, sesama yang bertindak salah kita ampuni. Mungkin kita pernah berucap, marilah kita saling mengampuni, tapi kemudian sulit bagi kita mengampuni sesama. Ini tidak konsisten. Iman Kristen tidak menempatkan tindakan balas dendam, melainkan tindakan mengampuni. Karena itulah yang diajarkan Sang Kristus. Kehidupan Kristen yang beriman sungguh-sungguh kepada Sang Kristus menyatakan koherensi dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks biblika, iman dan perbuatan haruslah konsisten. Kita mengakui beriman kepada Sang Kristus. Dan oleh karena itu kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Sang Kristus. Adakah kita menyadari bahwa selama ini kita telah salah di hadapan Sang Kristus dan sesama? Adakah selama ini kita telah berbuat selaras dengan iman kita kepada Sang Kristus? Teruslah menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Teruslah berbenah diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Dan teruslah bertindak di dalam iman, sebab itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.